Hari ini kita akan memulai ibadah kita lagi. Sekalipun dari rumah ibadahnya, kita masih tetap semangat. Hari ini tema kita yang berjudul berguna. Mungkin di antara adik-adik ada yang tahu artinya berguna. Iya, berguna itu artinya bermanfaat, berarti. Ya, walaupun kecil yang kita lakukan, tetapi berdampak besar kepada orang lain dan sesama, yaitu perbuatan-perbuatan baik kita yang kecil. Kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati terlebih dahulu, duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya, dan persiapkan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Adik-adik, kita mau angkat pujian yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Sepanjang minggu kami boleh tetap dalam lindungan Tuhan. Dan hari ini kami kembali beribadah sekalipun dari rumah lewat virtual online. Kami bersyukur Tuhan masih mempersekutukan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah tangan kasih Tuhan yang terus memberkati kami. Sukacita dari Tuhan melingkupi kami. Biarlah Tuhan Sang Gembala kami yang hidup sungguh-sungguh senantiasa menuntun kami menikmati hari-hari kehidupan kami. Segala pujian, doa, bahkan firman Tuhan menjadi sukacita yang baru bagi kami, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau angkat lagi pujian. Kali ini lagu kita yang berjudul Tuhan, Ku Mau Menyenangkan-Mu. Jadi bencana
Saat ini kita pembacaan titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dalam bahasa Simalungun dikatakan demikian. Lang malo ganaonmu, anjalang malo usihanmu, barang ahana ina guriatas, papon neta noon, agina bagasbah, papon na itur ni tanong, ang gunagabi si sombahon, barang si balusan. Amin. Adik-adik, kali ini kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan iring-iringan-Mu yang masih kami rasakan sampai pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga atas kesehatan yang masih Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, COVID-19 ini cepat berlalu, agar kami nantinya bisa berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah mereka tetap menjadi orang yang sabar dalam mengajari kami. Berikan mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang Bapa. Berkati pekerjaan mereka, iring-iringi semua setiap langkahnya. Biarlah kami tetap hidup dalam kasih-Mu ya Tuhan. Engkau tahu juga ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu melakukan pembelajaran daring di rumah. Kiranya Engkau tetap memberikan semangat, Engkau tetap hadir di hati kami, sehingga kami bisa menikmati pembelajaran kami ya Tuhan, walaupun hanya online ya Tuhan. Engkau berikan juga kami kepintaran dan buangkan roh kemalasan dari kami ya Tuhan. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu hidup dan kami bisa mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari Bapa. Ampunkan juga dosa-dosa kami, dosa pelanggaran telah kami berbuat dalam hidup kami. Inilah doa anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengar firman adik-adik, kita mau angkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua kita menyanyikan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi
Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami anak sekolah minggu dan remaja hari ini boleh kembali lagi untuk mengikuti ibadah kami Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah Tuhan yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita ibadah lagi di rumah kita masing-masing. Gak apa-apa ya di rumah ya, kita berdoa segera corona ini berlalu, kita bisa ibadah lagi di gereja ya sayangnya. Nah, teks kita untuk minggu ini diambil dari Matius ayat yang ke-13. Saya ulangi ya, Matius 13 ayat yang 32 sampai yang ke-33. Matius 13 ayat 32 sampai 33. Abang yang baca ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita tentang Tuhan, di mana Tuhan menyampaikan tentang kerajaan surga dengan cara perumpamaan seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi walaupun kecil seperti biji bayam, kecil kali, tapi kalau biji sesawi sudah ditanam, dia akan tumbuh seperti ini. Dia tumbuh seperti ini, dia tumbuh sampai 2 meter, sampai 3 meter, bahkan sampai lebih 3 meter. Dia sesawi, dan burung-burung di udara sangat senang hinggap di pohon sesawi. Bahkan buah sesawi itu menjadi makanan burung, dan burung-burung bersangkar di pohon itu. Jadi pohon sesawi itu sangat berguna, bukan hanya kepada manusia sebagai sayur, tetapi kepada makhluk lain. Sama dengan ragi. Ragi juga, kalau tidak tanpa ragi, adonan yang bikin bolu itu tidak enak, bantet, seperti gosong, tidak renyah dimakan. Tapi kalau ragi yang seperti tepung, sikit, apabila dimasukkan ke dalam adonan kue, kuenya akan mengembang, enak dilihat, enak dimakan, wangi. Itulah manfaat ragi. Jadi kita tidak bisa menyepelekan atau menganggap tidak penting. Walaupun kecil, tapi sangat penting. Walaupun sedikit, tapi sangat berguna, membuat roti adonan kita menjadi mengembang, enak. Nah, perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang biji sesawi dan ragi itu adalah bagaimana hal yang terkecil kita jangan lupa, hal yang paling sedikit pun jangan kita lupakan. Bisa saja hal yang terkecil itu menjadi besar, berguna. Yesus juga bilang kalau ada iman kita sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Berarti perumpamaan Yesus itu menyampaikan bahwa iman kita tidak perlu sebesar dunia ini untuk masuk kerajaan surga. Iman kita sekecil biji sesawi saja sudah bisa menggeser gunung Sinabung. Apalagi iman kita besar. Yang penting adalah iman kita kepada Yesus. Itu yang paling penting. Kalau untuk beriman itu kan tidak harus
Orang besar tidak harus seperti presiden. Orang kecil seperti kita bisa beriman. Karena beriman kepada Yesus itu kan tidak bayar. Kalau bayar, berapa yang harus kita bayar? Kalau Tuhan Yesus bilang semua manusia harus bayar bernapas, berapa juta tiap hari kita berikan kepada Yesus? Hari ini saya bernapas, adik-adik yang di rumah bernapas. Kalau kita ke rumah sakit ada Malik, oksigen berapa satu tabung? Bayar kan? Nah, beriman kepada Yesus itu gratis. Hanya perlu saja dipupuk. Baca kitab suci tiap hari, berdoa tiap hari, memuji dan bernyanyi kepada Tuhan. Itu saja. Padahal kita itu siapalah kita? Menjadi biji bola mata Yesus. Ya, Tuhan Yesus ke dunia menyelamatkan manusia. Dia sudah enak-enak di surga, tapi dia sayang sama saya, sayang sama adik-adik yang di rumah, sehingga dia turun ke dunia ini untuk menawarkan, bukan otomatis, tapi menawarkan siapa yang mau. Kamu mau percaya kepada Yesus dengan imanmu yang sebiji sawi, kamu masuk kerajaan surga. Tidak otomatis dia bilang, saya datang ke bumi semua selamat, tidak kan? Saya menawarkan keselamatan. Jadi adik-adik dan abang juga harus beriman kepada Yesus bahwa kerajaan surga itu tidak susah, hanya masalah iman saja kepada Yesus. Kita sudah enak, gratis. Masuk surga itu gratis, tidak usah bayar. Ya, gratis kalau masuk kerajaan surga. Selanjutnya bahwa kita juga diingatkan jangan sepele masalah hal kecil. Ya. Hari ini juga Tuhan mengingatkan kita harus perhatikan masalah kecil dalam pekerjaan rumah. Masalah kecil juga harus kita perhatikan. Ya, untuk membantu orang tua itu tidak harus kita bekerja di luar. Duduk rapi dan tenang juga sudah sangat membantu kepada orang tua. Ketika datang tamu, kita duduk dan tenang dan rapi, itu juga membantu. Membantu orang tua itu tidak harus kita memasak, ngepel, cuci baju, menggosok. Itu pekerjaan yang besar. Kita mulai dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Ketika datang tamu, kita duduk rapi dan diam. Ketika ibadah sekolah minggu, kita nurut. Dipanggil orang tua untuk mandi, kita mandi. Disuruh duduk, kita duduk. Disuruh dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan. Itu sudah membantu. Sudah senang orang tuanya. Ya, kita harus terlebih dahulu menghormati orang tua yang mata lihat. Baru kita hormati Tuhan. Tuhan kan tidak lihat. Kita harus menghormati dulu yang kita lihat. Orang tua terkhusus. Ya, kita bantu orang tua kita itu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Boleh kami dengarkan Tuhan. Tuhan ajarkan kami supaya kami anak sekolah minggu beriman kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan kerajaan surga. Dan Tuhan juga ingatkan kami anak sekolah minggu tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu semuanya. Baiklah, sekarang kita masuk pada ayat hafalan kita pada minggu ini yang tertulis di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, 2 Korintus 6 ayatnya yang pertama. Baiklah, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang telah kamu terima. Sekali lagi, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Baiklah, sekian ayat hafalan kita pada minggu ini. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita mau memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan lagu Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami sedikit
menutup ibadah kita, adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk minggu ini kami boleh beribadah anak sekolah minggu. Kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami, Haganup, pasada uhur nami aset orang Haganup, sing boy dalakon nami salaka natorsa, dop ham hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk anak sekolah minggu yang sudah beribadah. Jangan lupa kita memakai masker,